Bukan sebagai seorang ustadz, karena kami bukan ustadz. Jadi tolong koreksi kalau ada yang salah, karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama mencatat rata-rata setiap tahunnya di Indonesia terjadi 300.000 angka perceraian. Sehingga setidaknya ada 300.000 perempuan yang menjadi janda dan 300.000 laki-laki yang menjadi duda. Berbagai faktor yang menyebabkan angka perceraian di Indonesia sangat tinggi, yaitu seperti kesulitan ekonomi, pertengkaran yang terus-menerus, kesetiaan pasangan suami istri yang sudah tidak ada lagi, KDRT, dan masih banyak faktor lainnya. Bagi pasangan yang telah memiliki anak, pasti akan berdampak sekali kepada mental sang anak tersebut. Dalam kesempatan ini, Angkatan Muda Banteng Putih akan menyampaikan sebuah motivasi untuk memperjuangkan, mempertahankan atau melindungi rumah tangga agar senantiasa dalam keadaan tenang dan baik-baik saja. Serta kepada mereka yang mungkin tengah berada dalam kondisi tidak baik, untuk memberikan secercah harapan bagi rumah tangga mereka untuk kedepannya. Mari kita simak selengkapnya. Idza bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan menelaah tentang konsep-konsep yang sudah ada. Ingat, ini hanya sebuah teori dan konsep, bukan sesuatu yang baku. Artinya, semua kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itu, kapasitas kami di sini bukan sebagai seorang ustadz, karena kami bukan ustadz. Jadi tolong koreksi kalau ada yang salah dari segi bahasa Arabnya mungkin, karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia asli. Sallallahu alaihi Muhammad. Melihat hal ini tentu sangat miris tentunya. Artinya apa? Apakah di sini memang takdir rumah tangga yang sudah cerai itu sampai di situ? Bisa jadi. Karena ini tidak lepas dari permainan dunia dan takdir dari Allah, serta usaha kita sebagai manusia mempertahankan apa yang kita miliki. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Dan ingat juga, untuk mendapatkan sesuatu harus ikhlas melepaskan sesuatu. Ini yang sulit kita mengerti dan sulit kita pahami bersama, termasuk kami. Jadi di sini kenapa terjadi kepincangan dalam hidup kita? Kenapa terjadi kehancuran dalam rumah tangga kita? Kehancuran dalam tujuan hidup kita? Karena kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak ingin melepaskan sesuatu. Adapun konsep yang sudah baku tidak tertulis, tetapi tertulis oleh ayat-ayat alam semesta ini, yaitu ketika kau mendapatkan sesuatu, suka tidak suka, mau tidak mau, harus ikhlas melepaskan sesuatu. Sini tidak ada salahnya jika kita mengkaji lebih detail dengan sumber-sumber yang valid, tapi tidak menjadikan suatu dalil yang absah dan argumentatif. Tidak. Karena kami meracik semuanya ini untuk biar kesan penyampaian kami ini lebih universal. Bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibda' bil basmalah. Man yuhibbuka. Siapa orang yang mencintai? Man yuhibbuka, siapa orang yang mencintaimu? Man yuhibbuka, siapa orang yang mencintaimu? Siapa itu? Bapak, ibu, suami, saudara, pacar, dan lain sebagainya. Siapapun itu orangnya yang betul-betul mencintaimu, man yuhibbuka,
lan yatrukuka, lan yatrukuka, lan yatrukuka, lan yatrukuka. Kami ulangin, lan yatrukuka. Koreksi kalau salah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lan yatrukuka. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh mencintaimu, man yuhibbuka lan yatrukuka, tidak akan pernah meninggalkanmu, melepaskanmu, menjauhimu. Kalau kata-kata teman-teman kita slangker, tidak akan pernah jauh darimu. Itu dia. Orang yang betul-betul mencintaimu tidak akan pernah menjauhimu. Apapun alasannya, apapun keadaannya, bagaimanapun peliknya situasi dan kondisi yang ada, itulah pecinta sejatimu dan itulah orang-orang yang sungguh tulus ikhlas mencintai. Apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosamu kepadanya, dia tetap tidak akan meninggalkanmu. Man yuhibbuka, ketika ada orang mencintaimu, tanyakan kepada dia. Kalau aku suatu saat nanti berbuat kesalahan dalam rumah tangga kita kelak, ini yang bagian belum nikah nih, komitmen dulu. Maukah engkau memaafkan? Jangan mau dibodoh oleh perasaan cinta yang mengawang-awang ketika fakta di lapangan hancur semuanya. Maka dari itu kecerdasan dalam rumah tangga itu perlu. Teori, sudah kami katakan itu teori. Ini teori. Bukan suatu solusi, teori. Tetapi tidak ada salahnya bagi yang belum menikah buat komitmen. Kalau aku berbuat kesalahan padamu, kira-kira kamu meninggalkan aku tidak? Lihat reaksi pasanganmu itu. Kalau dia bilang, tidak sayang, bullshit itu, berarti dia belum dewasa dan dia belum sungguh-sungguh mencintai. Lantas, bagaimana orang yang sungguh-sungguh mencintai kita? Yaitu tadi, ketika engkau bertanya, ketika besok kita berumah tangga, kalau aku berbuat salah atau dosa kepadamu, akankah kau meninggalkan aku? Maka pecinta yang rasional, pecinta yang menggunakan logika, tidak hanya perasaan saja, dia akan tanya balik, tergantung kesalahanmu, sayangku. Itulah pecinta sejati. Karena ketika berumah tangga pasti ada masalah. Hanya orang-orang yang pecinta sejati yang memikirkan masa depan ke depan berumah tangga sebelum dia meyakini dirinya untuk menikahimu. Dan kedewasaan juga teruji di situ. Sudah, ketika engkau ingin masuk rumah, memasuki rumah tangga, hilangkan kata-kata romantisme picisan. Waktu pacaran silakanlah, itu hakmu. Walaupun dalam terminologi Islam tidak boleh orang berpacaran. Tapi di sini kami tidak akan menjustis karena definisi pacaran berbeda-beda satu sama lainnya. Walau kunta syaukan. Artinya apa? Walaupun kau menusukku, walaupun engkau menjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidupku, walaupun kau berubah menjadi monster, walau kunta syaukan baina yadayhi, walaupun kau menjadi sesuatu yang menyakitkan dalam perjalanan hidup pribadiku, tapi karena kau sudah menjadi istriku, kekasihku, aku tetap bertahan sampai maut memisahkan. Walau kunta syaukan bi baina yadihi. Jadi dalam hal ini, walau kunta syaukan baina yadihi, bil makna si orang tersebut yang engkau cintai tersebut akan betul-betul survive dengan semua kesalahan yang kau lakukan. Karena tujuan dia menikah, tujuan dia hidup memilih bersamamu bukan hanya sekedar seks, bukan hanya sekedar ingin punya keturunan. Nah, orang yang betul-betul mencintaimu ketika ia menikahimu, dia tidak akan berpikir ke situ. Yang dia pikirkan sederhana saja, pecinta sejati. Aku ingin bersamamu sampai ajal
memisahkan kita. Teori. Oleh karena itu innama amalu binniyah. Niat menikah itu apa dulu? Sekali lagi kami katakan, kalau Allah sudah menghendaki perceraian, siapa yang bisa menghalangi? Tetapi sekali lagi kami kuatkan lagi di sini. Allah menghendaki perceraianmu. Kami tanya balik, dari mana engkau tahu Allah menghendaki perceraianmu? Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam terminologi Islam dikatakan perceraian itu sesuatu yang dihalalkan tapi sangat amat dibenci oleh Allah. Artinya apa? Memang ada takdir perceraian. Tetapi kan kau tidak tahu engkau kutakdirkan bercerai atau tidak, kata Allah. Itulah kenapa aku katakan, kata Allah, hidup, mati, jodoh, rezeki, Allah yang sudah tetapkan dan rahasiakan. Setiap hari bisa saja hari ini yang sudah berumah tangga, hari ini mesra, romantis, uang berlimpah, seminggu kemudian bisa jadi cerai. Bisa jadi. Karena apa? Satu, Allah menghendaki, mereka mengamini. Selesai. Lalu bagaimana? Itu tadi kami katakan. Walaupun Allah menghendaki, tetapi Allah rahasiakan. Karena Allah ingin melihat sejauh mana ini pasangan suami istri ingin tetap bersama. Dan itu tidak bisa rekayasa. Tidak bisa rekayasa. Tidak akan bisa direkayasa. Karena ada di dalam hati. Tergantung hati dari pasangan masing-masing. Kedua belah pihak. Baik yang akan menikah maupun yang sudah berumah tangga. Oleh karena itu perbarui niat setiap hari. Nah, itu pentingnya. Perbarui niat setiap hari. Agar apa? Agar rumah tanggamu kita bertahan. Setiap pagi bangun tidur, ya Allah, aku pagi hari ini ingin tetap bersama dengan istriku, ya Allah. Sudah selesai. Besok pagi bangun lagi, ya Allah. Seperti itu terus. Karena doamu pagi hari akan diijabah oleh Allah. Dan masa expired doamu pagi berikutnya. Oleh karena itu jangan lelah berdoa. Doa merubah takdir perjalanan hidupmu, saudara-saudaraku. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan pernah lelah berdoa. Doa itu ada expirednya. Loh kok bisa? Nah, ini lagi yang katakan. Perbedaan kami dengan penyampai-penyampai lain. Kami bukan seorang ustaz. Ada masa expirednya. Jika engkau berdoa pagi, maka pagi berikutnya titik expirednya. Maksudnya apa? Maksudnya perbarui doamu terus. Dengan kata lain, innamal a'malu binniyah. Setiap hari niatmu harus terus diperbarui. Jika ingin bertahankan rumah tanggamu, katakan, ya Allah, pagi hari ini aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, ya Allah. Jangan dibilang sampai nanti siang, jangan. Kalau engkau bilang seperti itu, berarti nanti siang harus rubah lagi doamu. Oleh karena itu, ya Allah, aku ingin bersama istriku atau suamiku, ya Allah, pagi hari ini sampai. Jangan. Cukup, ya Allah, aku tetap ingin bersama istri. Kalau yang lelaki, kalau yang perempuan, ya Allah, aku tetap ingin bersama suamiku, ya Allah. Sudah, itu saja. Besok pagi begitu lagi. Begitu lagi terus. Nah, tinggal kamu tata doanya. Jangan sekaligus juga. Jadi sama Allah itu harus punya strategi. Teknik itu penting. Sekali lagi, teori yang baik itu satu season, satu doa. Ah itu, bangun tidur pagi-pagi, mana yang terpenting? Rumah tangga dulu nih. Ya Allah, izinkan aku tetap bersama dengan istriku, ya Allah. Al-Fatihah. Bangun tidur, tata beres-beres, mandi, bla bla bla, semua aktivitas seperti biasa. Duha kalau bisa duha. Kalau enggak kerja, sebelum enggak kerja, ya Allah,
Berkah rezeki yang akan kuambil hari ini karena takdirmu ya Allah, untuk anak istriku berangkat. Sudah. Jadi setiap season satu doa. Dan jangan dihitung. Dan janganlah untuk istiqomah. Al-istiqomah Abdul Alf bin Karomah. Orang yang istiqomah itu akan terus menerus dapat karomah dari Allah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Apa itu karomah? Sesuatu kekuatan alam semesta yang masuk ke tubuhmu. Apa itu karomah? Sesuatu yang engkau sebut-sebut berulang kali melahirkan sugesti dalam dirimu. Apa itu karomah? Sesuatu yang engkau pikirkan terus-menerus menjadi kekuatan dalam tubuhmu. Apa itu karomah? Sesuatu yang selalu kau ucapkan berulang kali tanpa lelah akan menjadikan senjata walaupun kau tidak punya senjata sama sekali. Apa itu karomah? Sesuatu yang membuatmu dekat kepada Tuhan yang engkau yakini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita ketemu dalam tafsir putih filsafat situasionalisme. Sallu ala nabi.